ilusi yang dibuat oleh kaum LGBT seolah-olah itu ilusinya itu sains. Orang yang lahir dengan kelamin tidak jelas. Apakah itu kelaminnya laki-laki? Tidak ada juga kelamin laki-laki. Kelamin perempuan tidak ada juga. Yang ada hanya sebuah kayak titik tempat keluarnya air urin. Sebenarnya yang kalau dikatakan tadi dari kecil, dari lahir sudah bersifat LGBT itu tidak ada. Tidak ada. Jadi itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh kaum LGBT seolah-olah itu ilusinya itu sains. Seolah-olah itu sebuah sains yang harus diterima sebagai kebenaran saintis. Sebenarnya tidak ada itu. Tidak ada. Itu sudah diteliti dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Indonesia sekalipun. Ada ya dokter ahli kulit ya, dokter ahli kulit di Indonesia ini yang meneliti gennya orang-orang yang LGBT. Ternyata dari sekitar 100 lebih itu tidak ada satupun yang dikatakan itu orang itu mempunyai gen itu. Gen 28 kalau tidak salah istilahnya itu. Kode gennya gen 28. Nah, tidak ada. Jadi itu hanyalah pembodohan yang bersifat seolah-olah ilmiah, padahal tidak. Nah, adapun yang disebut dengan dalam Islam ada namanya hermaprodit, hermaprodit atau unsa. Nah, unsa itu hermaprodit itu yang orang yang lahir dengan kelamin tidak jelas. Apakah itu kelaminnya laki-laki? Tidak ada juga kelamin laki-laki. Kelamin perempuan tidak ada juga. Yang ada hanya sebuah kayak titik tempat keluarnya air urin. Nah, bagaimana itu? Nah, itu dalam Islam diakui ada namanya. Itu namanya unsa. Unsa. Nah, dan unsa itu hukumnya dalam Islam bagaimana menempatkan dia terkait dengan hukum-hukum Islam itu dilihat perkembangannya yang mana di antara atau ada juga unsa ada kelaminnya laki-laki ada juga kelaminnya perempuan jadi hermaprodit jadi dia dua kelamin ganda ada itu ada. Nah, dan ketika itu terjadi bagaimana menghukumi dalam Islam ditunggu perkembangannya, di mana sistem reproduksinya yang bekerja. Yang mana sistem reproduksinya yang bekerja. Ada juga yang disebut dengan transgender. Transgender itu apa istilahnya dalam Islam itu? Ada di sini istilahnya. Itu Allah melaknat orang-orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki itu transgender. Transgender juga itu dua macam. Ada transgender yang bentukan dari pergaulan, interaksi pergaulan sehari-hari. Ada transgender yang memang sejak lahir. Contoh, ada teman saya itu di pesantren. Waktu di pesantren itu saya di pesantren IMIM di Makassar dulu itu saya nyantri 6 tahun di sana. Itu teman saya itu enggak usah sebut nama ya. Ini teman saya itu kalau jalan aslinya kayak kemayu. Aslinya kayak kemayu. Suaranya juga merdu. Suaranya dia laki-laki. Dia masuk di pondok pesantren IMIM Putra. Nasami laki-laki. Masuk tapi jalannya kalau jalan tuh kayak perempuan. Kalau dia pakaian juga itu sarung, dia sering kasih masuk itu baju gamisnya ke dalam sarung. Jadi kayak terkesan kayak kalau jalan tuh kayak perempuan. Nah, kemudian suaranya juga kayak mau dibilang juga cempreng, bukan juga. Mau dibilang juga indah, tidak juga. Tapi suaranya itu bukanlah kayak suara laki-laki, kayak suara perempuan. Yang ini tidak dihukumi
Tidak dihukumi dalam Islam. Dia tidak berdosa kalau memang dari awalnya dia itu suaranya sudah dari lahir memang ada laki-laki suaranya kayak suara perempuan. Ada juga laki-laki, tetapi dia tidak dihukumi. Dia tidak dihukumi ini. Dia tetap dihukumi yang mana organ reproduksinya yang bekerja. Jadi jangan heran. Mohon maaf, Dokter Boyke itu berapa nih anaknya? Dokter Boyke itu gayanya kayak perempuan, tapi dia itu laki-laki tulen. Kemudian ada banyak orang yang istilahnya ibaratnya dia itu dia suaranya kemudian kayak ada juga ya penyakit-penyakit tertentu itu yang membuat tubuh laki-laki itu kayak perempuan. Ada. Macam contohnya, mohon maaf ya, saya ingin ingatkan juga saudara-saudaraku di sini, kalau lagi hamil, sebaiknya jangan terlalu banyak mengkonsumsi kedelai. Kalau lagi hamil ya, karena ada penelitian yang mengatakan itu membentuk seks sekunder pada seseorang itu. Kalau dia anaknya laki-laki, terlalu waktu dalam kandungan terlalu si ibu ini terlalu banyak mengkonsumsi sari kedelai berlebihan, itu mempengaruhi secara organ seks sekunder. Jadi dari payudaranya besar, ada juga laki-laki begitu. Begitu. Nah, jadi bisa dikonsumsi, tetapi jangan berlebihan. Kalau terlalu Senin tempe, Selasa tempe, Rabu tahu, Kamis tahu, Jumat tempe lagi. Jadi pertama sudah bosan, yang kedua juga itu berpengaruh bagi kesehatan bagi ibu-ibu yang hamil.